Mahjong merupakan permainan dari Cina yang terdiri dari 2-4 orang pemain, dan permainan ini menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, dan peruntungan yang dapat membantu menumbuhkan sikap positif dan kreatif pada pemainnya. Untuk materinya sendiri, kelompok kami mengambil materi trigonometri yang dikhususkan hanya untuk sudut-sudut istimewa saja, mulai dari sin, cos, dan tan. Alat peraga kita yaitu mahjong trigonometri sudut istimewa, di mana alat tersebut merupakan kombinasi dari permainan mahjong yang dikaitkan dengan sudut istimewa sebagai dasar dalam pembelajaran trigonometri. Permainan ini dapat dimainkan oleh siswa SMA kelas 10 yang sudah mulai memasuki materi trigonometri hingga kelas 12 yang nantinya juga masih akan tetap mempelajari materi trigonometri ini. Untuk membuat alat peraga ini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Alat yang pertama yaitu gunting atau cutter, double tip, isolasi, ballpoint atau spidol warna-warni, penggaris, dan pensil. Untuk bahannya ada kardus, HVS warna putih, kertas manila warna putih atau kalender, dan yang terakhir yaitu sampul plastik. Oke, untuk cara membuatnya yaitu siapkan alat dan bahan yang tadi aku sudah sampaikan. Kemudian untuk membuat papannya, potong kardus tersebut dengan ukuran 35 x 35 cm. Kemudian, lapisi potongan kardus tersebut dengan kertas manila warna putih atau kertas kalender yang belakangnya polos warna putih. Lalu, buat tulisan atau hiasi sekreatif kalian sesuai dengan selera kalian. Kemudian, agar tidak cepat rusak, papan tersebut kalian lapisi dengan sampul plastik. Oke, lanjut untuk pembuatan mahjongnya. Untuk membuat mahjong sama halnya dengan membuat papan tadi, kalian potong kardus dengan ukuran 7 x 7 cm sebanyak 54 buah. Lalu kalian lapisi potongan-potongan kardus tersebut dengan kertas HVS warna putih. Kemudian, tulis sudut istimewa trigonometri mulai dari sin, cos, tan, 0 derajat sampai 180 derajat beserta jawabannya di setiap potongan kardus tersebut. Lalu, agar tidak cepat rusak, sama halnya dengan papan tadi, kalian bisa lapisi potongan-potongan kardus tersebut dengan sampul plastik. Dan jadilah mahjong Marisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara bermain dan juga peraturan-peraturan dalam mahjong trigonometri sudut istimewa ini. Cara bermainnya sama seperti mahjong pada umumnya. Untuk bermain mahjong seperti pada umumnya, yaitu dengan mencocokkan dua gambar atau dua bentuk yang sama, seperti ini. Nah, dalam mahjong trigonometri sendiri, cara bermainnya sama dengan mahjong pada umumnya. Hanya saja yang membedakan, kita bukan mencocokkan dua gambar yang sama, tetapi mencari pasangan dari sudut-sudut istimewa. Sebelum saya menjelaskan cara bermainnya, saya akan memberitahukan beberapa peraturannya. Yang pertama, permainan ini bisa dilakukan oleh kalian sendiri atau bersama dengan teman-teman kalian. Yang kedua, sebelum kalian memainkan permainan ini, kalian harus sudah menghafal untuk sudut-sudut istimewa sin, cos, dan juga tan mulai dari 0 derajat hingga 180 derajat. Permainan ini sendiri terdiri dari 3 level. Level pertama yaitu kalian bisa memilih antara sin, cos, dan juga tan. Kalian ingin memainkan yang mana terlebih dahulu. Lalu untuk level kedua, yaitu ketika kalian sudah memainkan level pertama dengan lancar, kalian bisa menambahkan satu lagi kotak mahjong. Yang ketiga, yaitu level dengan tingkat kesulitan paling tinggi, di mana kalian harus memainkan semua kotak mahjong mulai dari sin, cos, tan, yang berawal dari sudut 0 derajat hingga 180 derajat. Untuk peraturan keempat, yaitu ketika ada mahjong yang tidak bisa dipindahkan lagi atau tidak bisa dicocokkan lagi, kalian memiliki kesempatan untuk memindahkan atau menukar 2 hingga 3 kotak mahjong sesuai keinginan kalian. Untuk peraturan kelima, yaitu permainan dapat berhenti ketika kalian sudah bisa mencocokkan semua kotak mahjong tersebut. Selanjutnya, kita akan langsung menunjukkan bagaimana cara bermain mahjong trigonometri sudut istimewa ini. Di sini saya akan langsung mencontohkan untuk level tertinggi, yaitu level ketiga dengan memainkan semua kotak mahjong mulai dari sin, cos, dan juga tan. Simak baik-baik ya. Nah, untuk cara bermainnya adalah seperti ini, dimana kalian harus menyusun kotak-kotak mahjong pada papan marisis atau pada papan mahjong trigonometri sudut istimewa. Nah, karena saya memainkan level tertinggi, yaitu level ketiga, dimana semua kotak mahjong ini saya gunakan sehingga susunannya akan bertumpuk-tumpuk seperti ini. Kalian bisa menyusunnya sesuka hati kalian, yang terpenting semua kotak mahjong itu harus
disusun secara rapi, atau kalian tidak masalah untuk menumpuknya seperti ini. Nah, untuk cara bermainnya yaitu kalian harus mencocokkan setiap pasangan sudut istimewa. Misalkan kalian ingin memasangkan atau mencari pasangan dari sudut istimewa tan 30 derajat, maka kalian harus mencari di manakah kira-kira pasangan dari tan 30 derajat. Tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Ternyata letaknya berada di sini. Karena mereka sama-sama di luar, maka boleh diambil. Dia tidak bisa diambil ketika kotak tersebut tertumpuk oleh kotak mahjong yang lainnya. Misalkan kalian ingin mencari pasangan dari tan 90 derajat. Pasangan dari tan 90 derajat adalah tak hingga, di mana dia letaknya di sini. Terlihat ya. Nah, posisi dari kotak tak hingga ini dia bertumpuk atau dia berada di bawah kotak yang lainnya, sehingga tidak boleh kalian ambil. Bisa kalian ambil ketika kotak tersebut tidak saling bertumpukan dengan kotak yang lainnya, atau sama-sama bebas, atau juga bisa ketika mereka sama-sama terletak di samping-samping. Sekali lagi, kalian tidak bisa mengambil kotak yang bertumpukan satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya kita mainkan lagi ya. Seperti ini. Di sini saya berhenti karena apa? Karena tidak ada lagi pasangan yang bisa diambil. Ya. Terdapat sin 30 dan juga setengah di sini, namun tidak bisa diambil karena sin 30 masih tertutupi atau masih tertutupi oleh kotak yang lain. Dia masih tertutupi oleh kotak mahjong 0. Sehingga di sini kita kembali ke peraturan, yaitu bisa memindahkan 2 sampai 3 kotak mahjong sesuai keinginan kalian. Maka saya ingin berubahnya seperti ini. 2 kotak mahjong saya rubah letaknya seperti ini. Kalian juga bisa memindahkan satu lagi sesuai keinginan kalian. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian ambil kembali, yaitu sin 30 adalah setengah. Seperti ini. Kita tidak bisa memindahkan kotaknya karena ketiga kotak mahjong ini masih tertumpuk oleh kotak mahjong yang ini, sehingga kalian bisa menukarnya lagi atau memindah 2 sampai 3 kotak mahjong sesuai keinginan kalian. Maka saya akan memindahnya seperti ini. Nah, di sini semua kotak mahjong telah mempunyai pasangan mereka masing-masing sesuai dengan nilai sudut istimewanya, yaitu sin 60 dengan itu setengah akar 3. Dari sinilah permainan dapat dikatakan sudah berhasil. Manfaat dari mahjong yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan matematika, yang kedua meningkatkan memori daya ingat belajar matematika, yang ketiga membuat anak tertarik untuk belajar dan menghafal sin, kos, dan tangen, yang keempat yaitu mampu mengasah cara berpikir anak.